warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di pagi yang cerah ini kita kembali lagi bersama saya dan Kustanti dan saya Amelia Putri. Kami dari tim jurnalistik SMP PGRI 1 Cilacap sudah berada di SMP PGRI 1 Cilacap ingin mewawancarai salah satu alumni SMP PGRI 1 Cilacap yang menjadi atlet senam artistik yang menjuarai kejuaraan tingkat provinsi. Bener banget nih Yan. Ada nggak nih ya teman-teman yang kepo? Kalau kepo, stay tune terus video ini teman-teman. Wah, ini bakal worth it banget ya kan ya? Ya bener banget, kalian harus nonton sampai selesai. Daripada lama-lama, langsung aja yuk kita dalam. Let's go. Yan, emang senam artistik itu apaan sih? Jelasin dulu dong ke teman-teman. Jadi senam artistik ini adalah jenis senam yang menghubungkan aspek berguling dan akrobatik dalam suatu gerakan yang menggunakan alat. Oke teman-teman, lebih jelasnya lagi kita langsung lihat ke dalam aja yuk. Let's go. Let's go teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke dalam yuk. Let's go.
Mel, bukannya itu Kak Dinda yang pakai celana pink ya Mel? Iya sih iya. Bener kayaknya Yan, itu Kak Dinda. Kita udah lama banget gak ketemu Kak Dinda kan? Iya bener banget Mel. Iya Mel, itu Kak Dinda Mel. Wah. Mel, bukannya itu pelatihnya ya Mel? Oh, kayaknya iya Yan. Kayaknya bener deh Yan, itu pelatihnya. Hebat banget. Iya bener Mel. Hai teman-teman. Hai Kak Dinda. Kalian, halo juga. Jadi gini Kak, kita ada di tim jurnalistik SMP Negeri 1 Cilacap mau berbincang santai dengan Kak Dinda nih. Siapkan kakak untuk diwawancarai oleh kami dari tim jurnalistik SMP Negeri 1 Cilacap? Siap dong. Wah, makasih ya Kak. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pertanyaan berikut ini, kita tonton video berikut ini.
Jadi Kak Dina itu jadi atlet senam artistik sejak SD, tepatnya kelas 2 SD. Wow, sejak SD. Hebat banget teman-teman. kan? Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Sejak kapan Kak Dinda mulai belajar senam artistik? Jadi kakak-kakaknya Kak Dinda itu atlet. Nah Kak Dinda itu sejak kecil sudah latihan. Oh, menjadi penerus kakaknya yang menjadi atlet senam artistik teman-teman. Wah, hebat banget ya Kak Dinda ini. Sejak kecil udah berlatih senam artistik. Pertanyaan selanjutnya ya Kak, apa yang menjadi motivasi Kak Dinda untuk menjadi atlet senam artistik ini Kak? Tepatnya untuk membanggakan Indonesia. Wow, Membanggakan Indonesia. hebat banget Kak Dinda ini. Terus membanggakan nama baik sekolah dan Amin. nama baik keluarga. Wah, hebat banget. Semoga tercapai ya Kak. Amin. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Oh ya Kak Dinda kan alumni SMP PGRI 1 Cilacap nih. Boleh dong cerita sedikit gimana kesan-kesannya waktu Kak Dinda sekolah di SMP PGRI 1 Cilacap? Jadi nih di SMP PGRI itu mendukung banget tentang olahraga. Jadi dari guru-gurunya itu baik-baik semua. Jadi fix harus masuk ke SMP PGRI dengan Tuh buat Fix. adik-adikku harus masuk ke SMP PGRI 1 Cilacap. Pertanyaan selanjutnya ya Kak, kejuaraan apa aja yang telah Kak Dinda capai? Alhamdulillah setiap lomba dapat juara. Alhamdulillah, hebat Berarti Kak Dinda ini ya. Boleh diceritain dong pengalamannya gitu Kak? Jadi itu pengalaman terakhirnya Ya. kemarin tuh bulan Februari lomba di kabupaten. Nah aslinya itu bulan Maret atau April kemarin kita semua ke provinsi. Cuma gara-gara ada virus COVID-19 jadi kita dibatalkan. Ya, sedih ya. Ini gara-gara COVID ini ya Allah. Jadi terhambat nih teman-teman. Iya. Benar ke provinsi ya Kak? Iya. Juara satu provinsi. Juara untuk SMA juara 1-2 ke provinsi. Untuk SMP juara 1-2-3 ke provinsi. Untuk SD juara 1-2-3 ke provinsi. Wah, hebat banget. Bisa sampai provinsi. Membanggakan nama PGRI 1 Cilacap. Ngomong-ngomong nih Kak, Kak Dinda kan sekarang sudah terlatih hebat nih Kak. Boleh dong kalau kita kenalin sama pelatih dan pembina senam artistiknya Kak. Boleh dong. Jadi pembina dan pelatih dari senam artistik ini siapa nih Kak? Kalau untuk pelatih itu Pak Wawan dan untuk pembina itu Pak Fardi. Wow. Oke teman-teman, setelah ini kita coba wawancarai pelatih dan pembina dari senam artistik ini. Tonton terus video ini, jangan skip-skip ya. Terima kasih. Hai teman-teman. Jadi gini teman-teman, Pak Wawan ini adalah pelatih ekstra senam atletik di SMP PGRI 1 Cilacap ini. Wah, bener banget. Dan Pak Wawan ini adalah salah satu pelatih yang mantap banget. Wah, dengar-dengar Kak Dinda juga bisa sampai tingkat provinsi berkat pelatihan dari Pak Wawan ini. Wah, Hebat banget ya Mel. hebat banget teman-teman. Jadi gini nih Pak, kedatangan kami dari tim jurnalistik SMP PGRI 1 Cilacap ingin mewawancarai Bapak. Boleh kan Pak? Oke, dengan senang hati. Langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Oke. Sudah sejak kapan Pak Wawan menjadi pelatih SMP PGRI 1 Cilacap dalam senam artistik? Oke, Dian atau Amel ini? Dia ya? Iya, iya, oke Dian. Jadi gini, waktu tahun 2010, tepatnya bulan apa gitu, saya lupa, tapi tepatnya tahun 2010. Jadi kronologis itu saya tahun 2010 sudah dapat info dari SMP PGRI. Nah kebetulan Pak Endi itu datang ke sekolahan saya waktu itu di SD Adipala 7. Beliau ketemu saya di SD Adipala 7, mohon untuk melatih di SMP PGRI 1 Cilacap.
Berarti sudah lama ya Pak? Sudah. Sudah lama banget dari 2010 ya Pak? Wow. Lanjut ya Pak. Oke. Apa yang menjadi alasan Bapak untuk menjadi pelatih senam artistik ini? Oke, untuk apa namanya, saya menjadi pelatih di SMP PGRI itu motivasi saya adalah kepengen memberikan ilmu yang bermanfaat khususnya di SMP PGRI secara umum seluruh Kabupaten Cilacap. Jadi apa yang saya dapat di Civitas Akademi UNES dan UNY dulu, saya tularkan ke peserta didik yang ada di Kabupaten Cilacap. Wah, hebat banget teman-teman. Wah, keren. Ingin memajukan SMP PGRI 1 Cilacap Dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Iya. sekalian. Pertanyaan berikutnya nih ya Pak. Iya. Menurut Pak Wawan, berapa lama waktu untuk menguasai teknik senam artistik? Oke, untuk mengetahui berapa lamanya untuk artistik itu masing-masing individu atlet berbeda-beda. Ada yang lebih cepat, contoh bisa 3 bulan bisa menguasai lantai atau floor exercise. Nanti ada yang 6 bulan dia bisa menguasai 2 gerakan di lantai sama di balok. Jadi itu terpadu antara lantai sama balok keseimbangan karena gerakannya itu mirip. Ada akrobatiknya, ada balance-nya, ada dance-nya gitu. Jadi tergantung setiap individu. Masing-masing. Nah kan ada yang bakat alam dalam arti keturunan gen, orang tuanya atlet atau apa gitu, dia gampang, kita memberi materi dia gampang menangkapnya sehingga dia cepet untuk menangkap materi itu. Contoh di gerakan handstand atau di gerakan split, kebanyakan faktor gen itu udah menguasai. Jadi anak kecil udah bisa split atau anak kecil sudah bisa balance gitu. Individu menurut gen itu juga bisa menjadi faktor. Faktor cepet atau enggaknya di cabang artistik. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, teknik manakah yang paling mudah untuk dikuasai di senam artistik ini? Oke, teknik yang paling mudah itu di gerakan dance untuk artistik putri, untuk artistik putra di gerakan akrobatik, contohnya di gerakan roll depan, balance, atau gerakan guling ke belakang. Itu yang paling mudah. Paling mudah dikuasai. Ya, berbeda-beda antara putri dan putra. Iya. Pertanyaan berikutnya nih ya Pak. Menurut Pak Wawan, teknik yang paling sulit untuk dikuasai dalam senam artistik ini? Oke, teknik yang paling sulit di artistik adalah teknik gerakan salto ke depan. Salto ke depan. Jadi untuk gerakan salto ke depan itu lebih sulit ketimbang gerakan salto ke belakang. Padahal sama-sama gerakan salto. Salto itu apa namanya terbang di udara tanpa tangan itu loh. Jadi gerakan guling di atas udara tanpa bantuan tangan. Tapi yang tersulit itu yang ke depan ketimbang ke belakang. Bayangin aja dah sulit ya teman-teman. Gitu. Selanjutnya ya Pak, Ya. berapa kali dalam seminggu Pak Wawan melatih ekstra senam artistik ini? Oke, untuk di SMP PGRI saya dalam 1 minggu 3 kali. 3 kali. Untuk SMP PGRI itu 3 kali. Jadi idealnya itu minimal, kalau paling minim itu 3 kali dalam 1 minggu. Maksimalnya itu 6 kali secara kontinu. Jadi untuk artistik ibarat nggak latihan lama itu sangat sulit untuk bangkit. Iya, Gitu. Karena di artistik itu kan butuh flexibility, butuh power, butuh kelincahan. Jadi
jadi itu harus seimbang. Kalau kita nggak latihan, otomatis kan otot kaku, akhirnya badan pada sakit. Makanya minimal itu 1 minggu 3 kali dan maksimal 6 kali. Harinya itu berbeda-beda Pak, hari latihannya itu. Iya, untuk PGRI di tahun ini 2021 kita ngambil hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Iya. Setiap pagi. Untuk karena ini adanya pandemi, jadi untuk hari Jumat bisa pagi, bisa siang. Tetapi kalau hari Kamis dan Sabtu, insya Allah pagi. Oh, seperti itu teman-teman. Silakan. Pertanyaan berikutnya ya Pak. Iya. Dari SMP PGRI 1 Cilacap sendiri nih, prestasi apa yang telah diraih dari senam artistik? Oke, untuk prestasi di SMP PGRI itu dari tahun 2010 atau 11 itu, dia itu udah hampir mungkin lemarinya nggak nyukup ya. Sampai nggak cukup. Diisi reward dari cabur senam artistik. Jadi kita bisa bayangin Dian Amelia, bayangin ya, untuk dalam 1 tahun di event Popda Kabupaten Cilacap, untuk putranya dapat berapa medali, untuk putrinya berapa, dikalikan berapa tahun, gitu loh ya. Wah, hebat banget. Penuh gitu ya lemarinya. Jadi mulai tingkat kecamatan udah otomatis, untuk kabupaten dan untuk ke provinsi insya Allah PGRI setiap tahunnya saya bawa. Amin. Hebat banget Kang PGRI. Pertanyaan terakhir ya Pak. Oke. Apa pesan untuk para atlet dan calon atlet dari SMP PGRI 1 Cilacap? Oke, pesan untuk atlet di SMP PGRI dan calon atlet di SMP PGRI 1 Cilacap, pesan saya adalah rajin-rajinlah atlet itu berangkat pada saat latihan. 1. Yang kedua, kurangi minum es, gitu ya. Insya Allah dengan dua kegiatan itu, latihan disiplin, mengurangi minum es, itu saja bagi saya untuk SMP PGRI ini. Insya Allah saya bisa mindset bagaimana caranya SMP PGRI bisa meraih pundi-pundi medali atau piala, bahkan untuk mentransfer di lantai, di meja lompat, di balok keseimbangan dan di gelang-gelang itu insya Allah cepat. Karena dengan disiplin kita akan cepat memudahkan mentransfer ilmu yang kita pelajari bareng-bareng gitu. Jadi tadi pesan dari Pak Wawan yang pertama, disiplin dalam latihan. Yang kedua mengurangi minum dingin atau minum es ya. Pasti dijamin teman-teman bisa jadi atlet ya. Insya Allah gitu ya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya yang telah diberikan buat kami untuk mewawancarai Bapak. Semoga karir Bapak diberikan kelancaran. Amin, amin Dian Amel ya. Amin. Oke, Makasih banyak atas waktunya ya Pak. sama-sama. Oke teman-teman, itu tadi sedikit wawancara kita bersama Bapak Wawan selaku pelatih senam artistik. Terima kasih buat teman-teman Yang telah stay di video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Oke teman-teman, kita sudah mewawancarai pelatih senam artistik. dan sekarang kita akan mewawancarai Bapak pembina dari senam artistik ini. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Dr. Andes Supati. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kelancaran dan diberi kesehatan Pak. Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Jadi gini Pak, kita dari tim jurnalistik SMP PGRI 1 Cilacap mau mewawancarai Pak Pati sebagai pembina dari senam artistik ini. Oh, monggo, silakan dengan senang hati. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya. Lanjut ke pertanyaan pertama ini ya Pak.
Sudah sejak kapan Pak Fadli menjadi pembina senam artistik di SMP PGRI Cilacap ini? Ya, jadi dulu mulai tahun 2017 sampai sekarang. Jadi kurang lebihnya berapa tahun ya? 4 tahun. Iya, Nah, sudah 4 tahun. lama ini ya Pak. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Apa yang menjadi alasan Bapak untuk menjadi pembina dari senam artistik ini Pak? Iya. Saya milih pembina senam artistik. Jadi yang jelas senam artistik itu olahraga yang langka, ya, langka, jarang ada, ya. Lagian juga mahal. Kenapa langka? Langka kita bisa melihat bahwa di sekolah negeri saja, khususnya di Cilacap Utara, Kecamatan Cilacap Utara, hanya ada di SMP PGRI. Wow, hanya ada di SMP. Iya, padahal di sekolah-sekolah negeri kan juga ada, ya kurang lebihnya 6 atau 7 sekolah SMP PGRI, sekolah SMP negeri dan swasta di Cilacap Utara, ya jadinya mengandalkan atau memberikan motivasi atau kepercayaan kepada SMP PGRI untuk mewakili Kecamatan Cilacap Utara, terutama untuk yang senam artis. Itu untuk yang yang langka. Sekarang yang mahal. Dikatakan mahal kenapa sih gitu ya? Ya, kita bisa lihat dari alatnya. Dari alatnya, karena alatnya bukan hanya satu jenis, banyak. Nah, misalnya dari yang tadi matras, ya betul. Ada matrasnya itu yang tipis saja. Dulu pernah ada yang menyampaikan gini, harganya hampir 1 juta. 1 juta Yang tipis, iya. Yang tipis sama 1 juta. Nah, jumlahnya kurang lebih 12 atau iya, itu yang tipis. Belum yang sedang, belum lagi yang besar. Di situ udah bisa kelihatan itu dari matras saja ya. Nah kemudian dari ininya, tadi misalnya saya sebutkan matras sudah, nanti ada meja lompat. Meja lompat. Iya, meja lompat yang posisinya kayak meja, terus di atasnya ada ya semacam dilapisi supaya nggak keras. Nah itu namanya meja lompat. Terus ada lagi ada yang namanya jamur pelana. Iya, jadi ada yang tadi jamur pelana sudah, satu lagi yang balok keseimbangan. Iya, balok keseimbangan. Itu tadi yang kecil aja juga kan sudah terlihat harganya segitu ya. Nah tadi mulai kelihatan, oh ternyata mahanya itu salah satunya itu. Nah ada satu yang baru SMP jam baru kemarin baru beli. Wah, Apa ya kira-kira ya? Ini namanya gelang-gelang senam artistik. wah, gelang-gelang senam artistik. Iya. Nah ini kenapa SMP PGRI mengambil alat ini dengan pertimbangan mudah-mudahan nanti tidak dicontoh oleh yang lain atau mungkin justru nanti yang lainnya pada ikut nyontoh. Karena begini, yang selama ini alatnya kan hanya 3 yang pada umumnya itu, yakin itu yang lainnya juga sama seperti itu. Nah yang satu ini yang lainnya belum punya. Nah dengan harapan nanti kan berarti beda sendiri. Bisa menjadi contoh. Nah seperti itu yang gelang-gelang tadi gelang-gelang senam artistik. Jadi ya di samping langka tadi, kenapa Bapak dimilih itu juga mahal. Mahal lagi. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, Iya, iya. berapa kali dalam pelatihan senam artistik dalam 1 minggunya? Ya, jadi gini, kalau dulu belum masa pandemi atau COVID-19 ini, latihannya 1 minggu 3 kali, yaitu ya dulu ya, hari Senin, Selasa, dan Rabu. Waktunya
antara jam 14 atau jam 2 ya sampai jam 16 sampai jam 4 sore ya. Itu sebelum pandemi. Itu sebelum pandemi ya, karena sekarang musimnya atau memang masih pandemi COVID-19, bahkan malah tambah terus ya penularannya. Maka dari itu latihannya juga disikapi agak diatur begini, karena kan tidak tatap muka, jadi diajukan yang biasanya tadi jam 14 mulainya sampai jam 16, ini diajukan yaitu pada jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Ya, itu waktunya. Harinya juga berbeda, yaitu dimulai hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Walaupun kadang-kadang oleh pelatihnya kalau Jumat itu ada acara, ya kadang juga pindah khusus untuk hari Jumat, biasanya pindah setelah Jumatan itu kurang lebih jam 13-an, jam 1 khusus hari Jumat sampai jam tambah 2 jam pokoknya. Kalau tadi jam 13 berarti jam 15 khusus untuk hari Jumat. Ya, seperti itu. Jadi gitu teman-teman. Pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Pencapaian apa saja yang telah diraih oleh SMP PGRI 1 Cilacap dalam senam artistik ini, Pak? Ya, jadi istilahnya sudah dimulai tadi 2017 ya. Alhamdulillah saya mencoba mengkoordinir, memberikan motivasi semangat kepada peserta senam artistik bisa membuahkan prestasi atau hasil baik dari tingkat kecamatan, ya, baik kecamatan, kabupaten, karesidenan, bahkan sampai provinsi. Sampai provinsi. Ya, sampai provinsi. Ya, bisa kita lihat mulai dari 2017 tadi sampai 2020 kemarin. Ya, bisa sampai ke provinsi. Wah, hebat banget ya teman-teman. Bisa sampai provinsi. Pertanyaan terakhir ya, Pak. Ya. Apa kesan dan pesan untuk para atlet dan calon atlet senam artistik SMP PGRI 1 Cilacap? Ya, ya. Pesan dan kesannya ya. Pesannya untuk yang peserta yang sudah jadi peserta senam artistik, yang pertama dapat ditekankan supaya jangan bosan-bosannya untuk berlatih, ya. Jangan bosan-bosan untuk berlatih, ya. Dan juga untuk berlatih itu harus disiplin dalam arti waktu bisa, dalam arti latihan, proses latihannya bisa, dalam arti waktu misalnya ya kalau mau datang ya jangan terlambat misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau dari disiplin latihannya pada waktu proses latihan kan kadang kita kalau nggak serius, terus ada temennya pada guyonan, dan itu harus serius, harus konsentrasi benar. Misalnya pada waktu udah mau lomba tidak serius, nanti bisa-bisa malah cedera kesleo itu. Jadi dibutuhkan konsentrasi, ya, konsentrasi. Pesan saya supaya hati-hati kalau pas latihan tadi harus konsentrasi pada waktu prosesnya, disiplin. Tapi juga untuk menunjang tenaganya, untuk menunjang tenaganya ya makanan kan otomatis ya. Nah, makanan jangan hanya makan asal kenyang toh, ya. Yang bergizi, yang bergizi, yang vitamin itu ya. Ayo bergabung di SMP PGRI, ikut ekstra senam artistik seperti itu. Jangan khawatir ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya sudah mau kita wawancarai dan tadi memberikan kesan dan pesan buat para atlet dan calon atlet SMP PGRI 1 Cilacap. Terima kasih Pak. Ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi wawancara bersama Bapak Pembina Senam Artistik
3M? Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menonton video ini dan jangan lupa